Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6711 tak satu pun dari mereka memiliki jawaban yang jelas. Kemudian, berdasarkan pengamatannya terhadap gelang hitam itu, Chu Feng menyimpulkan bagaimana reaksi setiap orang setelah dikendalikan oleh racun Gu. Jie Tianran tetap berdiri di atas platform tinggi, menyusul pergerakan zaman para dewa. Dunia yang tak terhitung jumlahnya akan tertinggal dalam sekejap. Perasaan ini benar-benar seperti perasaan seorang dewa, seolah-olah ia bisa menghancurkan segalanya. Namun, ekspresi Jie Tianran tidak seceria yang diharapkan, sebaliknya ekspresinya tampak cukup muram. Dia bahkan menghilangkan cara untuk mengamati arah sungai surgawi garis keturunan, karena dia tahu betul bahwa perubahan zaman para dewa tidak ada hubungannya dengan dirinya. Oleh karena itu, dia sendiri juga memikirkan hal itu. Mengapa zaman para dewa, yang sebenarnya baik-baik saja, malah mengarah ke sungai garis keturunan? Arah tersebut ternyata merupakan lokasi fenomena aneh itu. Selain itu, dia sebelumnya menduga bahwa fenomena aneh itu mungkin adalah kartu truf Chu Feng. Dengan mengingat keterkaitan ini, dia mau tak mau merasa ragu. Mungkinkah zaman para dewa sedang mencari Chu Feng? Namun, dia belum memperoleh kekuatan sejati dari zaman para dewa. Semakin dia memikirkannya, semakin gelisah dan cemas dia jadinya. Dia sangat ingin memahami sepenuhnya kekuatan zaman para dewa. Hanya dengan cara ini dia bisa menghilangkan keraguannya. Namun berkat usaha tak kenallah Jie Tianran, dia akhirnya menemukan sebuah peluang. Dalam pandangan Jie Tianran, selama dia bisa mengendalikan kekuatan ini, Chu Feng akan celaka. Saat ini, ribuan jimat tergantung di sekitar platform tinggi, perlahan-lahan beredar di bawah kendali Jie Tianran. Kekuatan perlindungan yang terpancar dari setiap jimat cukup untuk membuat dunia takjub. Dia sedang mengaktifkan formasi yang sangat kuat. Jie Tianran, jika kau terus seperti ini, kau hampir akan menghabiskan semua tabunganmu. Jika ini adalah zaman para dewa, dan mereka tidak dapat memberikan imbalan yang sesuai, bukankah kamu akan mengalami kerugian besar? Itulah yang dikatakan oleh sosok yang berada di dalam tubuh Jie Tianran. Meskipun jimat-jimat ini ampuh, dia tahu bahwa jimat-jimat itu diperoleh dengan susah payah. Sebagai contoh, sebelum Jie Tianran dia mengolah teknik rahasia dan sengaja menekan kultivasinya, menolak untuk memasuki alam naga langit yang merupakan persiapan untuk masa depan. Namun sebenarnya, ada juga alasan di balik jimat ini. Begitu seseorang memasuki alam naga langit, jimat ini dapat diaktifkan. Jie Tianran khawatir dia akan mengandalkan kekuatan jimat itu dan menggunakannya tanpa kendali. Pikiran ini terus-menerus mengingatkan Jie Tianran. Jimat-jimat ini ampuh, tetapi merupakan barang habis pakai dan harus digunakan dengan hemat. Oleh karena itu, bahkan setelah memasuki alam naga surgawi, Jie Tianran hampir tidak pernah menggunakan jimat atau harta karun kuno tersebut kecuali jika ia menghadapi kesulitan. Namun kini, ia mulai mengandalkan kekuatan jimat-jimat tersebut dan mulai menggunakannya tanpa batasan. Bahkan peringatan dari orang yang ada di dalam dirinya pun diabaikan oleh Jie Tianran. Bukan berarti dia tidak mendengarnya, melainkan dia sekarang merasa bahwa percakapan antara klonnya dan orang ini akan memengaruhinya. Dia harus melakukan segala daya yang dia mampu. Tiba-tiba, ribuan jimat terbakar secara bersamaan, membentuk susunan yang berputar mengelilingi platform tinggi tersebut. Ini untuk mengaktifkan formasi tersebut. Setelah diaktifkan, seseorang dapat memperoleh kekuatan yang diinginkan Jie Tianran. Kamu benar-benar berhasil melakukannya, bagus sekali. Pada saat ini,
sosok di dalam tubuh Jie Tianran tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Formasi yang dibuat oleh Jie Tianran sangat sulit, meskipun belum diketahui apakah formasi ini dapat diaktifkan dengan sukses. Namun keberhasilan pembentukannya sendiri sudah merupakan sebuah keberhasilan besar. Barulah saat itu Jie Tianran akhirnya bisa bernapas lega. "Senior, saya benar-benar takut," kata Jie Tianran. Takut? Hal yang tak terduga itu ada di dalam tubuh Jie Tianran. Jie Tianran adalah orang yang agak arogan, sangat jarang baginya untuk secara sukarela menggunakan kata takut. "Apa yang kamu takutkan?" Iblis tua dalam diri Jie Tianran bertanya. Semakin seseorang memahami kekuatan zaman para dewa, semakin ia dapat merasakan kedalamannya yang tak terukur. Selama kita bisa mendapatkannya, meskipun kita tidak bisa mencapai lompatan kualitatif dalam waktu singkat. Namun, masa depan hampir pasti cerah. Kekuatan zaman para dewa bukanlah tentang membuat orang melambung ke langit. Namun, hal itu dapat memberi orang kemampuan untuk melayang ke langit. Dengan kekuatan zaman para dewa, bahkan seekor kucing yang sakit pun bisa menjadi seekor harimau, kata Jie Tianran. Namun, semakin besar kekuasaan, semakin sulit untuk ditaklukkan. Itulah yang dikatakan oleh iblis tua dalam Jie Tianran. Ya, itulah sebabnya, meskipun saya telah berusaha sebaik mungkin, saya tetap tidak bisa naik tahta itu. Jie Tianran menghela nafas. "Jadi, sebenarnya apa yang kamu takuti?" kata iblis tua dalam Jie Tianran. Kekuatan-kekuatan dahsyat seringkali memiliki karakteristik umum lainnya. Itu berarti mengakui seorang guru. Meskipun Chu Feng gagal, zaman para dewa kebetulan bergerak menuju lokasi tempat Chu Feng berada. Apakah ini benar-benar kebetulan? Kata Jie Tianran. "Kau masih ragu bahwa kekuatan zaman dewa ada di sini untuk menemukan Chu Feng?" Iblis tua di dalam tubuh Jie Tianran bertanya. "Saya memang memiliki kecurigaan itu," kata Jie Tianran. "Ah," entitas di dalam Jie Tianran mendesah. "Jie Tianran, apa itu iblis di dalam hatimu?" "Ini adalah iblismu, cucumu telah menjadi iblis yang tak terhapuskan di dalam hatimu. Namun, arah pergerakan zaman para dewa ini sulit untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Bagaimana mungkin ini hanya kebetulan?" kata Jie Tianran. "Jika memang demikian, maka apapun yang Anda lakukan tidak akan berpengaruh. Mengapa menyanyiakan begitu banyak harta untuk terus memperoleh kekuatan zaman para dewa?" kata iblis tua dalam tubuh Jie Tianran. "Terlepas dari keraguan yang ada, kita tetap harus terus berusaha. Semoga aku terlalu banyak berpikir," kata Jie Tianran. "Tidak perlu mempersulitnya. Bukankah cucumu saat ini terjebak dalam fenomena aneh sungai surgawi garis keturunan? Metode yang dia gunakan pun tidak akan bertahan lama. Kenapa kau tidak membunuhnya saja? Dan semuanya akan baik-baik saja," kata iblis tua dalam tubuh Jie Tianran. Kata-katanya mengingatkan Jie Tianran. Jie Tianran secara tidak sadar ingin mengetahui tentang para tetua, namun hal ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dengan lambaian lengan bajunya, ratusan tablet kehidupan melayang keluar. Itulah pasukan tempur paling elit dari Istana Suci 7 Alam. Namun saat ini, semua token kehidupan yang dikirim ke sungai surgawi garis keturunan telah hancur tanpa terkecuali. Melihat hal ini, Jie Tianran dengan cepat membuka kembali formasi pengamatan tersebut. Pada jarak ini, formasi pengamatan dapat dengan jelas melihat situasi di luar fenomena sungai surgawi garis keturunan. Fenomena aneh itu tetap tidak berubah,
kecuali bahwa perasaan pintu terbuka menjadi lebih kuat, namun bukan itu yang dikhawatirkan Jie Tianran. Yang paling membuatnya khawatir adalah dia tidak bisa melihat jejak istana suci 7 alam di langit berbintang itu. Sebaliknya, sebuah kepala besar berwarna merah darah tergantung di langit. Aneh dan menakutkan. Meskipun jaraknya terlalu jauh untuk melihat detailnya dengan jelas, Jie Tianran sudah bisa memastikan bahwa itu adalah metode yang digunakan oleh sekte penjara. Sekte penjara? Kilatan dingin muncul di mata Jie Tianran, dan dia samar-samar menduga apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Chu Feng dan timnya juga menggunakan susunan pengamatan untuk memantau pergerakan zaman dewa. Tak lama kemudian, getaran yang menyelimuti langit berbintang semakin kuat. Tanpa perlu mengamati formasinya, mereka sudah dapat melihat bayangan raksasa zaman para dewa dari tepi langit berbintang. Zaman para dewa berlalu terlalu cepat. Baru ketika mereka pertama kali muncul, mereka masih berada di ujung terjauh langit berbintang. Namun hanya dalam beberapa langkah, hantu raksasa itu telah berubah menjadi entitas yang sangat besar. Faktanya masih ada kesenjangan yang cukup besar antara keduanya. Namun, bayangan zaman para dewa itu terlalu besar, meskipun formasi besar yang dibentuk oleh para anggota sekte penjara sudah melampaui dunia biasa. Sebelum munculnya bayang-bayang zaman para dewa, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka tidak berarti apa-apa seperti semut. Perasaan tertekan itu membuat para anggota sekte penjara yang awalnya mengira mereka bisa berhadapan langsung dengan Jie Tianran, tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri. Di mana Chu Feng berada, di kehampaan yang luas ini? Suara Jie Tianran terdengar dari puncak zaman para dewa. Meskipun dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan zaman para dewa, cara dia menunjukkan dirinya seperti penguasa zaman para dewa. Apalagi orang lain, bahkan Chu Feng sendiri mulai ragu. Dia berpikir dalam hati, jika Jie Tianran benar-benar telah menguasai kekuatan zaman dewa, maka mereka mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Dan kultivasi kita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.